lo ngomong apa sih bro gitu kan, maksudnya ya gue cuma bisa bilang ya please educate yourself lah gitu kan. Tapi kan nggak bisa kita terapkan ke semua orang gitu. Nah misalnya kita nggak ada niat untuk merendahkan tapi dia merasa direndahkan tuh gimana? Akhirnya mereka jadi kayak tahu deh lu Jaksel deh lu yang paling gaul lah gitu misalkan. Kan itu jadi sakit hati padahal kita nggak ada niat gitu. Iya, yaitu niat itu harus diimbangi dengan cara yang benar juga. Lagi nungguin buka nih, buka rekening pinjol. Enggak lah, buka puasa lah, kita ngabuburit di sini. Semoga ada teman ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar ya? Baik Bib, saya mau curhat sebenarnya sama Habib. Saya perlu point of view dari Habib nih. Jadi gini Bib, circle pertemanan saya di Jaksel tuh mulai nggak friendly sama mental health saya gitu, mulai toxic lah bisa dibilang. Diajak nongkrong tuh udah susah gitu, alasannya macam-macam. Ada yang bilang lagi dapat peer pressure di day jobnya, ada yang bilang lagi WFB gitu. Kan maksudnya lebih penting silaturahmi sama teman-teman lama harusnya gitu kan. Belum lagi kultur pamer gitu kayak, sorry bro nggak bisa bro, tapi next time on me deh makannya. Itu kan ya kayak bragging juga menurut saya Bipo kayak gitu. Dan ketika mereka nongkrong pun apa ya kayak nggak in the moment gitu, nongkrong sambil laptopan, sambil main handphone gitu kan. Tuh gimana Bip ya? Menurut point of view Habib gimana sih sebenarnya? Jadi dari semua pembicaraan lo tuh dari tadi ya, cuman dua yang gue tahu tuh. Yang pertama silaturahmi, yang kedua ada dan di kata-kata sambung doang. Kata sambungan, iya memang. Iya sih. Gue nggak ngerti tuh. Coba lo gini kan gini. Bahasa tuh diciptakan untuk bisa saling memahami. Satu sama lain kan. Bahkan kalau dalam semiotika tuh ilmu kebahasaan, bahasa itu bisa dalam bentuk tanda bahkan. Kayak ginilah, cewek yang sedang hamil, kemudian curhat kepada cewek yang sudah pernah hamil dan melahirkan. Baru curhat sedikit dan dia nangis, kemudian si cewek ini bilang, iya gue ngerti kok perasaan lu. Langsung. Jadi bahkan tanda menangis itu, raut wajah itu udah bisa kerasa bagi orang yang sudah bisa membaca tanda gitu. Ya kayak kita inilah ya, lampu merah itu kan bahasa sebenarnya, cuman dalam bentuk simbol. Nah, cuman kelemahan gua tuh bukan orang Jaksel, gua orang Madura swasta sih. Madura swasta. Jadi orang Jawa Timur yang berbahasa dan berbudaya Madura. Oke. Nah, jadi gua nggak ngerti tuh masih omongan lo. Iya sih. Laptop. Tadi ada laptop. Jadi intinya misalnya lagi nongkrong, nah ada aja tuh orang-orang yang dia nggak fokus gitu Bib, nongkrong main handphone gitu, main laptop gitu kan. Kayak dia nggak denger obrolan kita, asik dengan ini sendiri aja gitu. Iya. Sebenarnya nongkrong main handphone tuh masih mending daripada nongkrong mainin perasaan orang lain. Bener sih itu. Jangan ditiru nih kalian nih pada penonton. Karena kan di medsos tuh banyak kan? Banyak Bib. Main handphone untuk mainin perasaan orang lain. Betul. Baik dalam pengertian asmara ataupun dalam pengertian yang bullying kan? Iya. Nah, tapi memang kalau kita bicara agama ya, karena ini kan suasananya Ramadan. Iya. Jadi oza syariah lah sekarang. Betul lah, iya. Nah, jadi sebenarnya sih salah satu didikan Islam dalam ngomong itu lo harus memperhatikan wajahnya. Oke. Karena itu sahabat Nabi itu meriwayatkan bahwa kalau mereka pulang ke rumahnya masing-masing, misalnya 7 orang lagi nongkrong sama Nabi Muhammad, kemudian pulang, semua merasa dirinya paling diperhatikan sama Nabi Muhammad. Karena Nabi selalu melihat mata mereka, melihat wajah mereka, dan melihatnya secara adil. Kalau kita kan biasanya kalau ada yang lebih cantik akan lebih fokus ke yang lebih cantik, atau yang lebih kaya akan fokus ke yang lebih kaya. Karena itu Al-Quran memuji Nabi Muhammad karena selalu memandang wajah orang yang berbicara kepada beliau. Mazaghal basaru wa matagha, kata Al-Quran. Sungguh pada penglihatan Nabi Muhammad itu ada akhlaknya. Akhlaknya mata itu adalah
ya tadi selalu memperhatikan orang yang berbicara. Memperhatikan secara apalagi kalau yang berbicara itu orang yang lebih tua atau guru. Iya, benar, udah pasti sih. Benar. Dan itu pasti kan ngejengkelin kan orang kalau nggak, meskipun dia mengklaim gue dengerin kok. Iya. Tapi tetap itu akan menyakiti kan. Iya, nah, iya. jangankan pembicaraan. Dalam Al-Quran itu sedekah aja kalau diikuti dengan kata-kata yang menyakiti itu nggak boleh kok. Iya, misalnya akan contohnya menghilangkan nilai sedekahnya atau justru akan menjadikan dia berdosa gitu. Mending nggak sedekah tapi berbicara dengan baik daripada sedekah tapi berbicara jelek. Berarti tapi misalnya gimana tuh? Jadi kita kayak misalnya ngasih sedekah tapi kita sambil ngeledek orangnya gitu misalnya contohnya. Iya kan. Kadang kita kan begitu kan, justru kita jadikan sedekah sebagai modus untuk ngerendahin orang lain, itu yang Iya betul. Nah gitu. Jadi sebenarnya berbicara tuh pada akhirnya menurut gue ya gak ada masalah sih. Lu mau pakai bahasa Inggris, lu mau pakai bahasa gaul, lu mau pakai bahasa apa kek. Yang penting bisa dipahami. Karena itu kalau di luar circle sih menurut gue sih paling penting tuh lo harus menyatukan nih. Frekuensinya nih di mana nih? Benar sih. Karena gini, dalam Al-Quran tuh surat Al-Isra ayat 53, pembicaraan yang nggak baik itu akan menyebabkan setan masuk di pembicaraan itu dan lu bisa bertengkar tanpa persoalan. Iya, sering terjadi ya, Bib. Iya. Kayak ya udah, lu bertengkar hanya karena salah paham doang. Iya sih. Bukan salah satunya pahamnya salah gitu, cuman salah paham aja. Ya kayak miskom gitu. Miskomunikasi gitu. Betul. Miskom nih gue masih ngerti nih. Masih ngerti karena itu emang Jaksel agak lama Bib kalau itu agak 2000-an awal. Tapi gimana misalkan gini Bib, kayak maksudnya ya kita nih nggak ada niat untuk supaya orang nggak ngerti gitu. Maksudnya memang kita di Jaksel itu memang ya kita terdidik seperti ini gitu kan. Terus tiba-tiba kayak orang-orang di TikTok tuh kayak, bang gue nggak ngerti nih bahasa lu gitu. Atau kayak orang di tongkrongan kayak, lo ngomong apa sih bro gitu kan. Maksudnya ya gue cuma bisa bilang ya please educate yourself lah gitu kan. Tapi kan nggak bisa kita terapkan ke semua orang gitu. Nah misalnya kita nggak ada niat untuk merendahkan tapi dia merasa direndahkan tuh gimana? Akhirnya mereka jadi kayak, tahu deh lu Jaksel deh lu yang paling gaul lah gitu misalkan. Kan itu jadi sakit hati padahal kita nggak ada niat gitu. Iya, yaitu niat itu harus diimbangi dengan cara yang benar juga. Niat yang baik kalau caranya salah udah pasti miskom juga. Percuma ya. Karena itu satu kesatuan dalam Islam tuh kita dididik untuk berbicara dengan kata-kata yang baik. Iya. Nada yang baik. Benar. Karena itu di Islam itu di Al-Qur'an dilarang kita pakai nada-nada yang tinggi. Surat Luqman ayat 19 tuh. Nada yang tinggi itu nada nada yang kayak nyolot gitu. Iya. Kadang-kadang kita juga karena nada doang akhirnya jadi kayak menggurui. Bener Bib. Jadi nada tuh. Kemudian cara berbicaranya juga tentu dengan baik. Kemudian niat ya yang udah lo bilang niatnya harus baik dan kemudian bahkan di dalam Islam baik saja gak cukup. Diajarkan untuk juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 3 bermanfaat. Bermanfaat, nggak hanya baik tapi bermanfaat. Nggak hanya baik tapi bermanfaat. Sekiranya jadi sesuatu itu kalau dalam Islam harus memenuhi 3B. Benar, baik dan bermanfaat. Oh, benar, baik dan bermanfaat. Tetangga lu cerai gitu, itu benar gitu, tapi kan nggak baik untuk dibicarakan. Iya sih, benar ya. Atau udah benar, baik, tapi nggak ada manfaatnya orang dengerin ini, maka itu termasuk pembicaraan yang sia-sia. Iya. Dan yang paling penting tuh bisa dipahami sih. Bisa dipahami, iya. Karena jangan sampai lu komunikasi minimal gak paham, maksimal bisa bikin salah paham gitu. Itu yang bahaya. Yang bahaya adalah salah pahamnya kan. Iya, salah pahamnya. Kayak inilah. Karena karena kan gini. Apa yang mau kita bicarakan tuh kadang tidak sampai ke orang atau bikin salah paham hanya karena misalnya medianya berbeda. Kita kan berada di media baru nih, media sosial. Yeah. Kadang gue tuh di medsos, gue nge-WA-nya biasa aja. Tapi temen yang nerima kayak, lu nyolot banget sih ngomongnya. Padahal ketika gue ngetik di sini, biasa aja. Bayangan gue biasa aja atau nada gue biasa, tapi di sana dibacanya dengan nada yang luar biasa. Itu sering sih. Itu sering ya. Dan kadang juga mungkin gak hanya nada tinggi tapi sekarang sebenarnya kadang nada rendah juga bisa intimidatif juga gitu. Kayak misalnya
misalnya gue sama cewek gitu, misalnya sama pacar lah misalkan, terus kayak aku nggak jadi ke rumah kamu ya, aku mau nongkrong soalnya sama teman-teman gitu kan. Oh ya udah have fun ya, terus dimatiin nomor telepon. Itu have fun ya. Kan kita langsung di tongkrongan tuh kayak nggak bisa fokus langsung nggak bisa fokus. Maksudnya mental gitu. Padahal kata-katanya bagus kan, have fun ya. Sebenarnya itu kayak kata-kata yang positif gitu. Iya, tapi dengan nada yang rendah justru bikin kita kayak kayak gue ada salah nih. Nah itu ya Bib. Iya. Makanya nada pun diperhatikan. Nada pun harus diperhatikan. Harus baik, bermanfaat dan udah pasti bener gitu. Iya, kalau untuk ngenasihatin orang tuh gimana? Kayak kadang kita niatnya cuman ngasih saran aja gitu kan ke temen, tapi dibilangnya kayak lu gaslighting lu atau lu apa gaslighting lu? Gaslighting tuh apa ya? Misalnya kayak misalnya kita janjian terus Habib misalkan gue telat nih. Sebenarnya kan gue yang salah jelas kan. Iya. Kayak Za, kenapa telat? Ya maaf Bib macet. Lagian juga kenapa janjian di tempat yang jauh kayak gini sih kan. Jadi gitu, seakan-akan tuh bikin orang yang salah tuh yang benar tuh kita salah-salahin gitu. Iya. Itu gaslighting kayak gitu. Iya. Nah kadang kita sebenarnya nggak niat gaslighting, tapi kita dibilang kayak lu gaslighting bro gitu. Nah itu sebenarnya siapa tuh yang salah itu kayak gitu? Iya pada prinsipnya sih kalau di Quran tuh bil mau'idatil hasanah dan bil hikmah, dua hal ini. Ketika lo ngasih tahu orang lain itu pertama bil mau'idatil hasanah dengan kata-kata yang baik. Pilihan katanya, nadanya semuanya baik. Kemudian yang kedua bil mau'idatil hasanah. Bil mau'idatil hasanah itu artinya dengan cara-cara yang kreatif, yang bijaksana gitu. Itu yang susah ya. Itu yang susah sih. Karena itu dia butuhkan benar, baik, bermanfaat. Kadang juga butuh waktu yang pas. Kadang sesuatu yang udah jelas benar, baik dan bermanfaat, tapi kalau waktunya nggak tepat bisa masalah juga. Iya sih, benar sih ya. Benar sih. Kayak orang lagi capek gitu. Lu ajak ngomong nasihat-nasihat untuk kebaikan dia. Iya, makanya salah satu adab dalam menasehati di Islam, jangan bicara tentang ketuhanan kepada orang yang sedang lapar. Orang lapar tuh udah kasih makan dulu loh. Biar waktunya pas, ketika udah kenyang baru ajak ngomong yang benar-benar. Ajak ngomong tuh. Kalau dinasehatin itu bukan nasihat, sakit itu bikin sakit. Betul. Malah bikin tambah sakit ya. Tapi cuman gue gak setuju juga kalau orang bilang lu so Inggris lu gitu. Lu berarti gak Indonesia banget. Iyalah. Padahal dan bisa jadi ketika orang pakai istilah-istilah Inggris itu bukan karena dia gak cinta Indonesia. Betul. Tapi karena ada circle yang memang toh bahasa-bahasa kita tuh banyak serapannya juga. Iyalah. Ada yang serapan Arab, ada yang serapan Inggris, Belanda dulu, dan lain sebagainya gitu. Hanya saja dia menganggap itu kebiasaannya dia atau yang pas menurut dia itu gitu bahasanya. Makanya gue juga bilang tuh memang Al-Quran itu menyebut bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mulia. Hadis Nabi juga bilang begitu. Tapi itu dalam konteks bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah kebetulan pakai bahasa Arab. Bukan bahasanya. Kalau bahasanya mah bahasa terbaik sih bahasa apa aja. Yang penting bisa dipahami. Makanya kalau orang nanya ke gue, Bib doa tuh baiknya pakai bahasa Arab atau enggak? Kata gue pakai bahasa hati sih intinya. Iya, bahasa kita sehari-hari. Mau lu berdoa pakai bahasa Jaksel juga. Bebas aja. Asalkan lu dari hati, itu nyampe juga. Kayak misalnya Tuhan berikanlah aku financial freedom gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting kan dari kitanya ngerti gitu ya. Iya sih, benar-benar. Yang penting kita ngerti dan kalau doa bersumber dari hati. Benar. Sehingga Tuhan merasakan ketulusan itu sih. Ngomong-ngomong, lu biasa makan apa? Kalau buka puasa ya? Iya. Ya teh manis, kolak, biasa-biasa. Tapi yang penting kalau itu kan bukan food, itu beverage. Beverage ya? Jujur li sih gue kaget sih. Nah itu memang lah. Gitu. Gitu, iya. Yaudah gue pesenin dulu ya. Oke, Bib. Biar kita ntar lanjut buka bareng ya. Ya, boba juga satu Bib ya? Boba? Satu juga, iya.